Langit senja mulai merangkak merah jambu di ufuk barat, mengecat dinding-dinding putih rumah besar itu dengan warna hangat. Dari balik jendela kamar kerjanya yang menghadap ke taman, Bu Surti menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan tenang yang jarang ia rasakan beberapa bulan lalu. Ketenangan itu mahal harganya, dibayar dengan keputusan berat yang sempat membuat hatinya remuk. Tapi kini, ia yakin, itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia ambil untuk kedamaian hidupnya di usia senja. Tangannya yang berusia 60 tahun itu dengan lembut menutup buku catatan keuangannya. Dia baru saja menyelesaikan perhitungan untuk sebuah transaksi yang sangat spesial. Sebuah senyum tipis mengembang di bibirnya. Dia membeli sebuah rumah. Bukan rumah biasa, tapi sebuah rumah mewah berlantai 2 di kawasan perumahan elit yang baru berkembang di pinggir kota. Yang menarik, rumah itu bukan untuknya, bukan untuk anaknya, dan bukan pula untuk investasi. Rumah itu adalah hadiah untuk Sri, pengasuhnya yang telah setia mendampinginya selama 25 tahun. Bu, tehnya sudah saya seduh. Suara Sri yang lembut terdengar dari balik pintu sebelum dia mengetuk pelan. Masuk, Sri, sahut Bu Surti hangat. Sri masuk dengan baki berisi teko dan cangkir keramik kesayangan Bu Surti. Wanita itu, yang usianya hanya 10 tahun lebih muda darinya, wajahnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari Bu Surti. Dialah yang merawat Bu Surti setelah suaminya, Pak Handoko, meninggal dunia 10 tahun silam. Dialah yang menemani di saat-saat sunyi, mengobati kesepian, dan merawatnya dengan tulus tanpa pernah mengeluh. Bahkan ketika Bu Surti sakit keras 3 tahun lalu. Kau terlihat senang hari ini, Bu, ujar Sri sambil menuangkan teh hangat. Ya, Sri. Ada sebuah kejutan untukmu, kata Bu Surti, matanya berbinar. Sri hanya tersenyum. Mengira itu adalah hadiah biasa seperti biasanya. Dia tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta. Kesetiaannya tulus, dan Bu Surti tahu itu lebih berharga dari apapun. Pikiran Bu Surti melayang ke masa lalu, ke saat di mana kedamaian ini masih menjadi sebuah ilusi. Semuanya berubah ketika anak satu-satunya, Rendra, menikahi seorang wanita bernama Maya. Awalnya, Bu Surti senang. Rendra, yang telah lama menjanda, akhirnya menemukan pendamping lagi. Dia berharap cucunya, Alifa, yang saat itu berusia 10 tahun, mendapatkan figur ibu yang baik. Tapi Maya berbeda dari yang dia bayangkan. Cantik, pintar, dan karirnya cemerlang. Sayangnya dibayangi dengan sifat yang dominan dan sok kuasa. Perlahan-lahan, Maya mulai mengambil alih kendali rumah Bu Surti. Awalnya hal-hal kecil, seperti mengganti dekorasi ruang tamu yang sudah puluhan tahun ada dengan gaya yang lebih kekinian, tanpa meminta pendapat Bu Surti. Lalu, dia mulai mengatur jadwal dan menu makan, seringkali dengan alasan kesehatan, tetapi terasa seperti sebuah paksaan. Bunda sebaiknya tidak makan ini, kadar gulanya tinggi, ucap Maya suatu kali dengan nada yang terdengar seperti perintah, bukan saran. Bu Surti, yang terbiasa dengan independensinya, mulai merasa terpenjara di rumahnya sendiri. Sri, sang pengasuh, menjadi sasaran utama Maya. Maya sering merendahkan Sri, menganggap cara kerjanya kuno dan tidak efisien. Dia bahkan pernah mendatangkan asisten pribadi, pilihannya sendiri, berusaha menggantikan posisi Sri. Untuk apa mempertahankan Sri, Bunda? Dia sudah tua. Lebih baik saya carikan asisten yang lebih muda dan terlatih, desak Maya suatu sore di hadapan Rendra. Rendra, yang lemah di hadapan istrinya, hanya diam. Hal itu membuat hati Bu Surti sakit. Dia membela Sri dengan tegas. Sri adalah keluarga, Maya, bukan sekadar pegawai. Aku tidak akan mengusir keluarga dari rumah ini. Mata Maya menyala, tetapi dia menahan diri. Konflik itu seperti bara dalam sekam, siap menyala kapan saja. Puncaknya terjadi pada sebuah acara makan malam keluarga. Maya, tanpa konsultasi, telah memutuskan untuk memodernisasi rumah dengan menjual beberapa perabot antik peninggalan Pak Handoko dan menggantinya dengan furnitur minimalis. Dia bahkan sudah menghubungi seorang pembeli. Bunda pasti setuju, kan? Rumah ini akan terlihat lebih luas dan elegan. Perabot lama itu sudah ketinggalan zaman, kata Maya dengan percaya diri. Bu Surti gemetar. Sebuah lemari kayu jati ukir, tempat Pak Handoko biasa menyimpan buku-bukunya, adalah kenangan yang tak ternilai. Dia tidak bisa membiarkan Maya berlaku semena-mena. Tidak, Maya, itu bukan hakmu, teriak Bu Surti untuk pertama kalinya. Suaranya bergetar, penuh emosi yang tertahan selama berbulan-bulan. Ini adalah rumahku.
Kau tidak berhak mengambil keputusan sepihak. Ruang makan mendadak senyap. Rendra terlihat panik. Sementara Alifa yang sudah remaja memandangi nenek dan ibunya dengan takut. Maya, bukannya mundur, malah membalas dengan dingin. Bunda harus bisa move on. Rendra dan saya yang akan mengurus semuanya sekarang. Bunda sudah tua, seharusnya tinggal beristirahat saja. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dada Bu Surti. Dia melihat ke arah Rendra, mengharapkan pembelaan, tetapi anaknya hanya menunduk, takut menatap mata istrinya. Pada saat itulah, Bu Surti menyadari sesuatu. Dia telah membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya dan menghina orang yang paling setia padanya. Kekuatan yang selama ini terpendam bangkit. Dia berdiri tegak. Suaranya tiba-tiba sangat tenang namun penuh wibawa. Keluarlah dari rumahku, Maya. Maya terkesiap. Apa? Bunda tidak serius. Sangat serius, sahut Bu Surti. Dan kau, Rendra, anakku. Kau punya pilihan. Tinggal di sini dengan ibumu, atau ikut dengan istrimu yang sok kuasa itu. Tapi selama Maya masih menjadi istri dan masih bersikap seperti ini, dia tidak diizinkan menginjakan kakinya lagi di sini. Rendra terpaku. Maya menjerit, mengeluarkan segala sumpah serapah dan tuduhan bahwa Bu Surti telah meracuni pikiran Rendra. Tapi Bu Surti sudah tidak goyah lagi. Dia memandangi mereka dengan tatapan yang tak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tatapan seorang wanita yang telah mengambil kembali kendali hidupnya. Akhirnya, dengan wajah merah padam dan penuh kebencian, Maya meninggalkan rumah itu, menarik tangan Rendra yang tampak bingung. Bu Surti berdiri sendirian di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat sunyi, hancur, tapi juga lega. Sri, yang menyaksikan semuanya dari balik pintu dapur, mendekat dan memeluknya erat. Dua wanita tua itu berpelukan, berbagi kesedihan dan juga kekuatan. Hari-hari setelahnya terasa lebih ringan. Walaupun ada duka karena hubungan dengan Rendra renggang, kedamaian kembali menghampiri rumah itu. Bu Surti dan Sri hidup berdua dengan bahagia. Hubungan dengan Rendra perlahan mulai membaik setelah dia menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Tampaknya, kehidupan perkawinan Rendra dengan Maya tidak semulus yang dibayangkan. Dan kini, Bu Surti duduk di hadapannya, wanita yang telah menjadi sandarannya. Dia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen dan kunci. Ini untukmu, Sri, ucap Bu Surti, meletakkan map itu di depan Sri. Sebuah rumah, di perumahan Taman Sejahtera, atas namamu. Sri membeku, matanya membelalak, tidak percaya. Air mata segera membanjiri pipinya yang keriput. Bu, saya tidak pantas, Bu, bisiknya terisak. Kau lebih dari pantas, Sri. Kau adalah saudara bagiku. Terima hadiah ini. Kau dan anak cucumu bisa tinggal di sana dengan tenang. Kau tidak perlu bekerja lagi jika tidak mau. Sri memeluk Bu Surti erat-erat. Tangisnya pecah. Itu adalah momen yang mengharukan. Sebuah balas jasa yang tulus dari hati ke hati. Keesokan harinya, Bu Surti dan Sri pergi untuk melihat rumah baru itu. Rumah itu memang indah, dengan taman yang asri dan desain yang modern namun nyaman. Mereka menghabiskan sore itu dengan membayangkan bagaimana rumah itu akan diisi dengan tawa cucu-cucu Sri. Saat mereka pulang, senja kembali tiba. Mobil Bu Surti baru saja berhentif di halaman rumahnya yang megah. Saat itu pula, matanya menangkap sebuah sosok yang tidak asing berdiri di depan pagar. Seorang wanita dengan pakaian yang masih tampak elegan, tapi rambutnya acak-acakan dan wajahnya bercucuran air mata. Itu adalah Maya. Dia berlutut di atas paving block. Tangannya terkatup seolah memohon. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan keangkuhan, kini hancur berlinang air mata. Dia tampak lemah, tak berdaya, dan penuh penyesalan. Bunda, Bunda, maafkan saya, teriak Maya, suaranya parau. Saya mohon, Bunda, saya salah, saya sombong dan sok kuasa. Bu Surti berdiri diam, hatinya bergejolak. Sri berdiri di sampingnya, dia memberikan dukungan. Maya menatapnya dengan mata yang membengkak. Rendra meninggalkan saya. Dia mengajukan cerai. Semuanya hilang. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Dia menunduk, pundaknya terguncang oleh isak tangis. Lalu, dia menatap lagi ke arah Bu Surti, dan kemudian ke arah rumah mewah yang baru saja mereka kunjungi, yang ternyata berdiri megah tepat di seberang jalan. Dan saya dengar Bunda membeli rumah itu. Rumah yang sangat indah itu,
Maya menarik napas dalam-dalam, seolah tidak punya sisa harga diri lagi. Saya mohon, Bunda jangan berikan pada Sri. Itu terlalu berharga untuk seorang pengasuh. Saya adalah menantumu. Berikan pada saya. Saya janji akan berubah. Saya akan menjadi menantu yang baik. Saya akan menghormati Bunda. Saya mohon, jangan biarkan saya jatuh seperti ini. Air mata Maya terus mengalir deras, membasahi pavemen di bawahnya. Dia memohon dengan segenap jiwa raganya, di depan rumah yang dia tahu bukan lagi miliknya untuk dikuasai, tetapi justru menjadi simbol kebaikan hati yang dia remehkan. Bu Surti berdiri tegak, memandangi wanita yang dulu begitu perkasa dan kini hancur di kakinya. Dia menarik napas panjang, memandangi rumah mewah yang dipersembahkan untuk kesetiaan, dan kemudian menatap lagi Maya yang meratap. Sebuah keputusan besar sekali lagi harus diambil. Senja itu seolah membeku. Suara jangkrik dari balik semak-semak di taman mulai terdengar, mengisi kesunyian yang tercipta setelah ratapan Maya. Bu Surti berdiri bagai patung, menatap wanita yang meratap di kakinya. Perasaan di dadanya campur aduk. Ada kepuasan yang pahit, melihat orang yang dulu menyiksanya secara psikologis kini terjatuh. Ada juga secercah belas kasihan, melihat manusia begitu hancur dan tak berdaya. Tapi yang paling kuat adalah kekecewaan yang mendalam. Bahkan dalam keputusasaannya, Maya masih melihat segala sesuatu dengan kacamata materi dan status. Jangan berikan pada Sri. Itu terlalu berharga untuk seorang pengasuh. Kalimat itu masih terngiang di telinga Bu Surti, memperkuat keyakinannya bahwa sifat dasar Maya tidak benar-benar berubah. Dia tidak meminta maaf karena menyadari kesalahannya pada Sri, tapi karena takut kehilangan kemewahan yang diwakili oleh rumah itu. Sri, yang berdiri di samping Bu Surti, merasakan ketegangan itu. Dengan sikap tenang yang selalu dimilikinya, dia meletakkan tangan yang hangat dan berurat di lengan Bu Surti. "Bu," bisiknya lembut, "mungkin lebih baik diajak masuk. Tidak pantas dilihat tetangga." Perkataan Sri itu memecahkan kebekuan. Bu Surti manggut pelan. Dia melihat mata Maya yang penuh harap, seolah melihat secercah cahaya. "Bangun, Maya," kata Bu Surti, suaranya datar, tanpa emosi. "Masuk. Kita bicara di dalam." Maya bangkit dengan gemetar, membersihkan roknya yang kusut dengan tangan yang tak stabil. Dia mengikuti Bu Surti dan Sri seperti anak ayam kehilangan induk. Perbedaan suasana sangat terasa saat mereka melangkah ke dalam rumah. Maya, yang dulu masuk dengan langkah percaya diri dan penuh kuasa, kini melangkah dengan gontai. Matanya melirik ke sekeliling seolah mengingat setiap kenangan pahit yang dia ciptakan di tempat ini. Mereka duduk di ruang keluarga. Sofa yang sama yang dulu ingin dia ganti karena dianggap tua. Sri dengan sigap pergi ke dapur untuk mengambil air mineral. Sikapnya yang masih melayani bahkan dalam situasi seperti ini membuat rasa makin dalam di hati Bu Surti. "Sekarang, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," pinta Bu Surti, duduk di hadapan Maya. Maya menelan ludah. Tangannya memeluk gelas air yang diberikan Sri erat-erat. Setelah kejadian waktu itu, hubungan saya dan Rendra memburuk. Mulainya dengan suara bergetar. Dia mulai menyadari banyak hal. Tentang cara saya memperlakukan Bunda. Tentang cara saya memperlakukan Sri. Dia bilang saya terlalu mengontrol. Terlalu sok kuasa. Kata terakhir itu diucapkan dengan getir. Dia menceritakan bagaimana Rendra, yang selama ini pasif, mulai berani membantah. Pertengkaran mereka semakin seringkali berpusat pada sikap Maya yang dianggap Rendra telah merusak hubungannya dengan ibunya sendiri. Puncaknya adalah ketika Rendra mengetahui bahwa Maya diam-diam menggunakan uang mereka untuk berinvestasi dalam sebuah proyek yang gagal, sebuah keputusan yang diambil tanpa berkonsultasi dengannya, yang membuat mereka kehilangan tabungan yang cukup besar. Rendra marah besar. Dia bilang saya tidak bisa dipercaya. Dia mengajukan cerai. Isak Maya, air matanya mengalir lagi. Dia sudah berkonsultasi dengan pengacara. "Saya tidak dapat apa-apa, Bunda. Harta sebelum nikah dilindungi, dan karena kesalahan ada di saya akan kehilangan segalanya." Bu Surti mendengarkan dengan tenang. Hatinya sakit mendengar kegagalan rumah tangga anaknya, tetapi dia juga tahu Rendra akhirnya menemukan kekuatannya. "Dan kenapa kau datang ke sini, Maya? Apa hanya karena rumah yang untuk Sri itu?" tanya Bu Surti tajam. Maya terkesiap. Dia melihat mata Bu Surti yang seolah bisa menembus jiwanya. "Tidak. Bukan cuma itu," protesnya, tapi terdengar lemah. Saya menyesal,
Bunda, benar-benar menyesal. Saya sadar saya telah berbuat salah pada Bunda dan pada Ibu Sri. Dia melirik ke arah Sri yang duduk diam di kursi dekat dapur, mendengarkan. Saya mohon ampun. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya tidak punya tempat lagi untuk pulang. Jadi, ini tentang tempat tinggal. Desak Bu Surti, tidak mau memberi ruang untuk manipulasi. Bukan. Ini tentang pengampunan. Teriak Maya, putus asa. Tapi lihatlah Ibu Sri. Dia hanya seorang pengasuh. Dia tidak membutuhkan rumah mewah seperti itu. Itu terlalu besar untuknya. Sedangkan saya adalah menantu Bunda. Secara status, seharusnya. Bu Surti mengangkat tangan, memotongnya. Cukup. Satu kata itu membuat Maya terdiam. Suasana ruangan kembali mencekam. Kau tidak pernah belajar, ya, Maya? Ucap Bu Surti dengan sedih. Hingga detik ini, kau masih merendahkan Sri. Kau masih menganggap status dan materi di atas segalanya. Kau memandang orang dari jabatan dan hartanya, bukan dari kebaikan hatinya. Bu Surti berdiri dan berjalan mendekati jendela, memandang taman yang mulai disinari lampu sorot. Sri telah bersama saya selama 25 tahun. Dia merawat saya dengan tulus ketika sakit, menemani saya di saat-saat paling sunyi setelah Handoko pergi. Kesetiaannya tidak tergantikan oleh uang. Rumah itu adalah balas jasaku yang tidak akan pernah sebanding dengan pengabdiannya. Dia menoleh, menatap Maya tajam. Sedangkan kau, Maya, apa yang kau berikan untukku? Stres, kekecewaan, usaha untuk menguasai rumah dan hidupku? Kau pikir hanya karena kau menikah dengan Rendra, kau berhak atas segalanya dariku? Setiap kata seperti cambuk di hati Maya. Dia menunduk, malu dan hancur. Aku mengusirmu dulu bukan karena membenci, tapi untuk menyelamatkan sisa ketenangan hidupku di usia tua. Dan keputusanku untuk memberikan rumah kepada Sri adalah hakku, yang tidak bisa kau ganggu-gugat, apalagi dengan alasan status MU sebagai menantu. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Sri bergegas membukanya. Rendra berdiri di sana, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Matanya terkejut melihat Maya yang sedang duduk menangis di ruang tamu. Bunda, sapanya, suaranya serak. Dia memeluk Bu Surti. Aku minta maaf telah datang tiba-tiba. Aku mencari Maya. Teleponnya tidak diangkat. Dia ada di sini, kata Bu Surti lunak. Dia memahami beban di pundak anaknya itu. Rendra mendekati Maya. Maya, sudah cukup. Ayo pulang. Kita bicara di rumah. Rumah. Maya menatapnya dengan mata kosong. Rumah mana, Ren? Apartemen itu sudah kamu segel, bukan? Kita tidak punya rumah lagi. Rendra menghela napas. Kita akan cari solusi. Tapi jangan membebani Bunda dengan masalah kita. Ini bukan hanya masalah kamu berdua, Nak, sahut Bu Surti. Ini juga tentang prinsip dan harga diri. Maya datang ke sini bukan hanya meminta pengampunan, tapi juga meminta agar rumah yang kubeli untuk Sri diserahkan padanya. Rendra memandangi Maya dengan rasa kecewa yang mendalam. Benarkah itu, Maya? Setelah segalanya, kau masih bisa memikirkan hal seperti itu? Maya tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis dalam diam. Kegagalan dan keputusasaannya kini terasa sempurna. Bu Surti mengambil keputusan. Rendra, untuk sementara, bawa Maya ke sini. Ada kamar kosong di lantai 2. Tapi ini bukan pengampunan. Ini hanya pertolongan sementara. Maya perlu membuktikan penyesalannya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan itu termasuk menghormati Sri dan semua keputusanku. Rendra terharu. Terima kasih, Bunda. Bu Surti kemudian memandang Maya. Maya, kau boleh tinggal sini. Tapi ada syaratnya. Kau harus ikut aturan rumah ini. Atasanku adalah Sri dalam urusan domestik. Kau harus mendengarkannya. Kau tidak boleh lagi memberikan perintah atau komentar yang merendahkan. Jika kau melanggar, kau harus pergi. Apakah kau setuju? Itu adalah tamparan yang berat bagi ego Maya. Harus tunduk pada Sri, yang dulu dia anggap rendah. Tapi dia tidak punya pilihan. Dengan kepala tertunduk, dia mengangguk lemah. Baik, kata Bu Surti. Sri, tolong antar Maya ke kamar yang sudah siap di lantai 2. Sri dengan patuh mengangguk. Silakan ikut saya,
Non Maya. Maya berdiri, tubuhnya lemah. Dia mengikuti Sri menuju tangga. Melihat punggung Sri yang tua berjalan di depannya, membawanya ke kamar yang akan dia tempati, adalah sebuah pelajaran kerendahan hati yang paling mahal dalam hidupnya. Rendra mendekati ibunya. Maafkan saya, Bunda. Sudah membuat Bunda terluka dan sekarang kembali dibebani masalah saya. Bu Surti memegangi pipi anaknya. Ibu doakan kau menemukan kebahagiaanmu, Nak. Tentang Maya, waktu yang akan menjawab. Tapi ingat, ibu melakukan ini bukan untuknya, tapi untukmu dan untuk prinsip ibu. Malam itu, saat Maya terbaring di kamar yang bersih tapi sederhana, dia mendengar tawa ringan dari bawah. Dia mendekat ke pintu dan mendengar Bu Surti dan Sri sedang berbincang hangat di teras, menikmati teh dan angin malam. Ada keakraban dan kehangatan yang tulus di antara mereka, sesuatu yang tidak pernah dia miliki dengan siapapun, bahkan dengan Rendra. Dia merasakan sebuah lubang kosong di hatinya. Bukan karena rumah mewah yang tidak dia dapatkan, tapi karena rasa tulus yang tidak pernah dia punya dan tidak pernah dia hargai. Air mata lagi-lagi mengalir, tapi kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata pencerahan yang pahit. Dia mulai menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan tentang mengendalikan orang lain, tapi tentang mengendalikan diri sendiri dan mendapatkan rasa hormat melalui kebaikan. Sementara di bawah, Bu Surti memandang bintang-bintang. Dia tahu ini bukan akhir. Ini adalah babak baru yang penuh tantangan. Tapi dengan Sri di sampingnya dan keyakinan di hatinya, dia siap menghadapinya. Rumah mewah untuk Sri akan tetap menjadi milik Sri, sebuah simbol bahwa kesetiaan dan cinta kasih tulus akan selalu dibalas dengan kebaikan yang setimpal, sekaligus pelajaran berharga bagi siapa saja yang masih memandang dunia dengan mata yang tertutup oleh kesombongan dan materi.